tahun hanya misi ada di wilayah Rapakebit. Nanti kita melihat seiring dengan perkembangan jalan ini, yang dibuka ini, seiring dengan keamanan masyarakat, maka pelayanan Zending pun lancar. Di Nias pernah terjadi gerakan kebangunan rohani yang melanda seluruh kepulauan Nias. Bagaimana itu bisa terjadi, Pak? Dan ini salah satu ciri khas kekristenan di Nias ya. Ketika orang bicara tentang sejarah kekristenan di Nias, orang akan selalu menyinggung gerakan pertobatan massal atau gerakan kebangunan rohani ini. Iya, jadi Ibu mungkin kita melihat dulu yang tadi 25 tahun kedua ya, bahwa Injil atau pekabaran Injil sudah menjangkau seluruh wilayah. Juga di Pulau-Pulau Batu sudah masuk. Badan Sending NLG. Nah itu. Nah, tetapi walaupun begitu tidak semua orang Kristen tertarik walaupun sudah masuk ke seluruh wilayah. Jumlah orang Kristen masih sedikit. Jadi wilayah oke, tetapi dari segi jumlah masih sedikit. Tidak banyak ononiha yang tertarik menjadi Kristen. Tapi yang kita lihat dulu di tahap kedua itu bahwa ternyata lancarnya kekristenan tidak lepas sendiri tanpa ada juga kerjasama dengan yang lain. Memang saling membutuhkan. Kolonial membutuhkan Zending untuk mengamankan, itu ya. Tapi Zending membutuhkan kolonial untuk membuka jalan, mengamankan. Nah itu ya. Jadi supaya terbina maka Zending perlu. Tapi supaya bisa masuk itu maka diamankan dari segi pemberontakan tadi. Jadi itu memang di mana-mana ada. Bahkan nanti saya tadi lupa juga beritahu bahwa ketika Perang Dunia Pertama itu juga Zending mengalami kesulitan dari segi keuangan. Nah, tetapi disitulah subsidi dari pemerintah untuk membiayai sekolah-sekolah yang sudah dibuka itu menjadi ada. Dengan membayar gaji-gaji guru. Gaji guru dibayar, dikasih subsidi. Nah itu. Jadi itu artinya ada kerjasama. Nah, tetapi satu sukacita bahwa sudah terbentuk semua sehingga tahun 1915 ada pesta besar yang mereka sebut dengan Yubileum. Setelah 50 tahun. Pada usia 50 tahun pekabaran Injil. Pekabaran Injil di Nias. Jadi kalau sekarang kita 160 tahun itu waktu itu 50 tahun dan pas itu mereka sebut Yubileum. Dan itu memang pesta besar-besaran. Seluruh wilayah hadir. Di Gunung Stoli. Dari Hilisimaitano datang, dari Saua datang, dari Siforoasi datang, dari Sogaiadu datang, dari wilayah barat datang, dari utara semua datang, Ombelata dan semua datang. Berkumpul di Gunung Stoli. Dan ya ada banyak yang membawa rombongan trompetnya. Ya karena pesta yubileum. Jadi itu luar biasa. Nah, dan pesta itu cukup ramai dan itu sedikit menggemparkan orang-orang yang belum Kristen. Karena ketika mereka hadir dalam perayaan yubileum, ada satu tradisi. Kalau dia sebelumnya hanya pakai saumbe sebelum dibaptis, ketika dibaptis dia dipakai pakaian Melayu itu yang pakai celana panjang. Tapi gaya pakaian Melayu yang diberikan oleh misionaris. Jadi sehingga tampilan berbeda dengan orang yang belum memeluk agama Kristen. Itu. Nah, jadi dilihat ini sesuatu banget yang karena bayangkan waktu itu belum ada mobil belum ada transportasi. Mereka jalan kaki. Jadi orang-orang melihat penampilan mereka sangat berbeda dengan orang-orang yang belum dibaptis. Itu satu hal yang luar biasa. Nah, tetapi sesudah itu apa yang terjadi sebetulnya? Para misionaris melakukan evaluasi. Setelah pesta yubileum.
mereka katakan ada apa ini? Ya. Nah, sementara tadi mereka udah kalah perang dan dana sudah semakin berkurang. Ya. Maka muncullah kembali apa yang sudah mereka hidupi dari sananya, dari negeri asal dari mereka. negeri asalnya yang sering disebut dengan pietisme, kesalehan itu. Nah, dan itu dimulai justru di satu wilayah. Ya. Bulan September dirayakan apa? Jubileum. Sesudah itu mereka evaluasi. Bulan Desember, khusus di wilayah Humene Helefanika, dilaksanakan apa yang disebut dengan perayaan Advent. Perayaan Advent yang penekanannya adalah pertobatan. Ditekankan juga, diajarkan soal puasa, menahan diri dalam pengertian seperti itu. Dan misionaris Rudersdorf itu sangat luar biasa dengan kesalehannya mengajar orang-orang tentang pertobatan. Dan selalu ada kaitan dengan akhir zaman. Apalagi di Advent pertama bahwa dia akan datang Maranatha, ya. Nah, itu awal. Baru dilanjutkan mulai Rabu Abu. Walaupun mereka tidak sebut Rabu Abu waktu itu namanya, tapi 40 hari sebelum Paskah. Itu mereka melaksanakan hal yang sama lagi. Jadi pada masa-masa Prapaskah. Setiap ada hari, saya tidak ingat harinya, setiap hari itu mereka melaksanakan sekolah mengajar. Dan dari lingkungan-lingkungan kemana-mana. Begitu juga masa 40 tahun sebelum Paskah itu. Yang kita 40 hari sebelum Paskah. 40 hari sebelum Paskah itu. Nah, sungguh-sungguh penerapannya adalah tentang pertobatan karena akhir zaman. Dan karena itu hidup kesalehan menjadi penekanan. Nah, itulah nanti awal di Humene Helefanika. Mengapa selalu disebut Humene Helefanika? Karena peristiwa sebetulnya di Helefanika di atas. Tapi induk jemaat waktu itu di Humene. Ya, karena post-sending ya Pak. Iya, itu. Nah, jadi pada perayaan Paskah, sebelum perayaan Paskah dilaksanakan dulu Vanigegutede ya. Nah, di situ sebetulnya sudah mulai ada tanda-tanda dari seorang yang namanya Filemo ya. Filemo. Sudah ada tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Kegelisahan. Kegelisahan. Dan ketika besoknya dilaksanakan ibadah perjamuan kudus, disitulah dia berteriak. Sungguh tidak bisa menahan lagi, dan dia berteriak di tengah jemaat, dosaku itu di dalam ibadah perjamuan kudus. Iya, di situ. Dan ketika itu terjadi, maka orang pun gempar. Lalu apa yang dilakukan? Dia dibawa ke misionaris, dan misionaris membimbing dia. Rudersdorf tadi. Ya, Rudersdorf. Dan apa bimbingannya? Tentu didoakan, dikuatkan, dan lain-lain. Tetapi satu hal yang pesan, kepada siapa kamu telah berdosa, mama naga, mama fa, ada yang menunilomo, pergilah minta maaf. Dan justru ini nanti yang luar biasa. Kita memahaminya itu adalah bukan pekerjaan manusia, itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang bekerja di hati ini. Dan ketika dia pergi kepada seseorang di mana dia telah melakukan kesalahan, maka dia mengaku dosa, dan orang yang bersangkutan juga gelisah dengan dosa-dosanya. Itu luar biasa. Gelisah. Dan di situ memang nanti ada nyanyian-nyanyian itu ya. Nyanyian Vanigegutede ya. Jadi kalau ada nyanyian apa namanya ini? Hana lo seki-seki deku. Ya. Itu ada kaitannya dengan itu.
dengan kegelisahannya, dengan kegelisahan yang ada itu. Ana le sehi dedegu. Itu karena kegelisahan, dianggap dia sudah jauh dari Yesus karena dosanya. Berarti ketika menyanyikan lagu itu, Pak, sebenarnya di awal harus perenungan. Iya. Tidak langsung tepuk tangan. Memahami dosa. Iya, tetapi kita sekarang yang terjadi dari awal sudah tepuk tangan. Sehingga perenungannya kurang. Ya, itu memang. Iya, nah, tapi itu hal yang menarik. Iya. Itu hal yang menarik karena menyadari dosa, mengaku dosa, mendapatkan sukacita, dan kemudian memberitakan. Maka dampaknya waktu itu luar biasa bagi orang Nias. Membaca Alkitab, ada persekutuan doa dan lain-lain. Nah, itu yang terjadi. Jadi bolehlah dikatakan ini peristiwa yang luar biasa, yang luar biasa. Bagaimana pekerjaan Roh Kudus yang dimulai dari Humene itu lalu menyebar ke seluruh Nias. Mengapa menyebar? Karena tadi sudah terbuka jalan kan, perkawinan antar desa sudah terjadi. Maka dia merasa bersalah kepada mertuanya, dia pergi iparnya. Dia pergi ke desa itu, kena orang itu, gelisah, dan pokoknya meminta untuk berdamai, untuk apa. Nah, di kampung ini dia ada hubungan dengan desa yang lain. Dia pergi lagi ke sana. Dia pergi lagi ke situ. Jadi begitulah cara menyebar sampai ke seluruh Nias. Gerakan pertobatan masal. Gerakan pertobatan itu. Jadi dari Humene ke Sungai Adu, lalu ke atas yang dekat Ombelata. Dan di situ sudah ada sekolah guru jemaat Zinenge. Nah, itu guru dan guru jemaat. Nanti guru Sinenge itu sebetulnya dibuka 1916 di Lelebuah guru Sinenge di situ. Nah, itu jadi penyebarannya seperti itu. Nah, tentu pertanyaannya, adakah faktor lain yang membuat mengapa begitu cepat menyebar dan mengapa orang Nias bisa menerima? Dan itu yang tadi saya sebutkan. Yang pertama itu setelah pada yubileum mereka melihat ada sesuatu yang berbeda. Lalu yang kedua, para salawa yang sudah kehilangan powernya, butuh pendamping, butuh identitas baru, dan mereka menganggap jadi Kristen adalah satu solusi untuk status mereka. Itu juga. Tetapi tidak hanya itu memang. Ada yang disebut dengan kekosongan kerohanian. Orang Nias Kristen pada waktu itu. Mengapa? Karena agama lama diserang. Misionaris melarang praktek agama lama. Agama lama diserang. Dan para salawa sudah banyak yang jadi Kristen. Betul. Warga bingung. Agama lama sudah diserang dan tidak ada yang membela, karena dulu salawa sekaligus fungsinya menjaga, pelindung agama lama, budaya yang adalah juga agama. Nah, itu sekarang sudah tidak ada. Di beberapa tempat yang mereka anggap dulu tempat-tempat kudus, tanda kutip, keramat, itu sudah dikalahkan. Contoh, di Bawalia, misionaris Bigger, itu namanya Bigger, itu mengalahkan Ere Berenadu. Namanya atau gelarnya Berenadu. Berenadu yang melakukan ritual-ritual di Berewesi. Yang memimpin ritual-ritual. Berewesi ini kayu. Dan bagi orang Nias dulu, kayu itu adalah simbol hidup. Kayu Berewesi ini. Berewesi. Eufesi. Eufesi. Kalau dahannya patah, berarti kepala desanya meninggal. Kalau dahan lebih kecil, berarti orang tua. Kalau hanya daun kecil, yang jatuh berarti anak-anak. Difahami seperti itu. Jadi itu dianggap sebagai sumber
tanda-tanda kehidupan, tapi kemudian mereka berdoa di bawah pohon di bawah pohon itu untuk menjaga desa, untuk memberkati desa itu. Dikalahkan oleh apa? Oleh Bigger. Bagaimana caranya? Mereka bertanding. Dia katakan begini kepada Ere Bernardo. Saya bisa potong itu. Dia bilang tidak boleh karena nanti kamu akan kena kutuk. Ketika kamu potong, semua anggotamu akan mati. Lalu mereka bertanding. Kalau begitu saya coba. Dipersiapkanlah para tim trompetnya dari gereja. Lalu mereka pergi ke Bernardo itu, dan itu pas tiba, itu juga luar biasa, hujan. Ini ditulis oleh Missionaries Bigger. Hujan lebat luar biasa. Anggotanya udah ketakutan. Anggota Bigger yang orang Nias yang pakai trompet. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba turun hujan? Hujan. Itu ya. Tapi kemudian dia berdoa. Dia berdoa, hujan berhenti. Lalu dia berdoa untuk memotong pohon itu. Dipotong sampai tumbang. Pakai fato. Berarti besar pohonnya, seperti pohon beringin. Iya. Hanya pakai kapak. Fato. Berarti tidak ada gergaji mesin. Bayangkan tahun itu ya. Tahun 1900-an awal. Enggak ada. Tumbang. Tidak terjadi apa-apa. Jadi itu menjadi pukulan bagi pemeluk agama lama. Jadi mereka merasa sudah tidak ada yang membela, yang diagungkan sebagai tempat keramat, simbol kehidupan. Ternyata tidak memberi apa-apa bagi orang yang melakukan sistem kemasyarakatan sudah berubah. Anak-anak yang sekolah, orang Kristen yang sekolah, anak-anaknya semakin maju. Nah, ini juga faktor psikologi. Sehingga di dalam kekosongan mereka mereka butuh pegangan baru, dan Roh Kudus bekerja. Betul. Maka terjadilah hal yang luar biasa. Ya, yang tadi. Akhirnya mereka menerima. Kalau membaca data-data dari misionaris, maka kita sudah bisa tahu kemana saja menyebar. Misalnya tahun 16 itu Umene awalnya atau Helefanika ya, Umbelata Sogeado. 17 Siforoasi Lavelu Tugala Hinako. Langsung ke Nias Barat, Pak. Karena hubungan-hubungan. Iya. 17-18 Gunung Stoli. Oh, ke sana dia menyebar. Levua, Hilimaziaya, Saua, Hilisimetano yang ke selatan. 22 kembali ke Gunung Stoli lagi. Hilimaziaya Laheva. Nanti 23 1923 barulah ke Gomo. Di sana. Jadi kekristenan termasuk terlambat ke Gomo, juga ke Lelematua. Nah, baru tahun-tahun 1925-an. Baru masuk ke sana. Nah, 1928 ada lagi, kembali lagi ke Hilisimetano. Baru jadi kemana-mana dia. Jadi ada saatnya nanti mereka tenang, lalu ada saatnya lagi kembali bangkit lagi, Pak. Dan apakah gerakan ini selalu didampingi oleh misionaris? Nah, ini dia. Justru di tempat-tempat di mana misionaris ada, bisa berjalan dengan bisa baik. Berjalan. Tetapi di tempat-tempat di mana misionaris tidak ada, nah di situ juga ada kadang-kadang yang melenceng. Nanti ada beberapa saya baca di dokumen-dokumen misionaris, misalnya Tobali sukunya suku Gangilata. Oh, dia punya karunia roh, penglihatan. Jadi tapi nanti lebih parah itu juga memang di Fangesa kedua ya. Yang pada waktu moratorium. Tapi di sini lebih banyak memang so zolalibe so Kenia Gangilata dan lain-lain. Penglihatan. Di beberapa tempat dicatat memang ada juga Tuka Vangesa, istilahnya Tuka Vangesa. Ya, Faukenya Rono Alave,
tarong danya mengobalu bernobeto. Ada kasus 1-2 itu. Ketika tidak didampingi oleh misionaris. Jadi memang sekalipun terjadi pertobatan massal, tetap membutuhkan pendampingan dari misionaris. Tapi pertobatan massal yang pertama itu benar-benar luar biasa dampaknya. Yang selama 15 tahun itu ya Pak? Yang sejak 1916 sampai 1930. Betul. Itu luar biasa dampaknya, dampak positif. Ya. Setiap keluarga melaksanakan, memiliki Alkitab dulu. Sehingga saya membaca dari laporan misionaris, sebentar Alkitab dicetak habis. Itu ya, dari segi kerohanian, dan setiap malam, setiap pagi ada doa, ada ibadah di rumah. Berarti dari situ yang dari situ awalnya. Dari situ awalnya ada ibadah-ibadah yang pagi dan malam. Itu luar biasa. Baca Alkitab. Oroisa. 10 hukum Taurat. 10 hukum Taurat itu dicetak banyak sekali dan dibaca dan dibagi kepada semua orang Kristen. Mengapa? Karena salah satu juga di ibadah malam itu membaca itu. Dan saya membaca laporan-laporan misionaris, misalnya katakan di keluarga itu anak-anak yang apa? Yang membaca karena orang tua belum sekolah. Ya. Lalu kan dialog. Iya, dia tanya. Hadia dah Orisa Sara ya do Yehova lo balangiu beso khemel lo balangi tanda bayar ro. Hadia dah ni ata ufi lo balangi bani omasi khnya manefadu de tarei dan be fif. Jadi anak-anak itu yang membaca. Yang membaca. Jadi orang tua mendengar. Jadi ini peranan anak-anak karena sekolah itu luar biasa. Betul. Nah itu dari segi gereja penuh, laki-laki dan perempuan. Rumah tangga menjadi aman. Ya. Itu jarang sekali ada apa? Kekerasan dalam rumah tangga. Dan dalam hal etika, lari peniu kabu letaya. Dan satu lagi, selama masa pertobatan massal, lehadini evani hakiriso. Tidak ada kena disiplin gereja. Itu luar biasa. Ya. Nah, itu memang makanya ada banyak sekarang merindukan bagaimana supaya itu terjadi kembali. Iya, bagaimana menurut Bapak? Bagaimana bisa masa-masa yang indah itu bisa kembali dalam kehidupan Satu hal dulu kita belajar bahwa ini bukan pekerjaan kita ya. Ya, ini pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Tuhan. Ya. Tetapi bahwa pekerjaan Tuhan juga tidak terlepas dari bagaimana kita menyiapkan. Ya. Menyiapkan. Cobalah tadi. Mulai dari Advent itu. Dari Advent tadi kan Pak. Dia bagaimana gereja kita sekarang menghayati itu? Ya, kita merayakan Natal. Justru hura-huranya yang penting. Pestanya. Tapi pestanya yang luar biasa apa? Tapi itu kan semua hura-hura kan. Apa dampak dari pesta itu? Karena tidak menghayati. Coba kalau gereja-gereja kita sekarang mulai merayakan Advent itu dalam kerangka Advent, mengoreksi diri, mempersiapkan diri. Masuk lagi perayaan Prapaskah. Minggu-minggu Prapaskah. Dan artinya tidak bisa diabaikan bahwa pembinaan rohani dan peranan para pelayan sangat penting. Nah, jadi tidak cukup hanya. Jadi itu tidak mungkin terjadi secara mendadak tidak dan kebetulan. Bisa. Tadi Tuhan memakai. Tapi itulah sudah ada prakondisi, tapi ada yang dilakukan oleh misionaris. Nah, ada pendampingan. Ketika tidak ada pendampingan yang tadi itu kan melenceng. Iya. Jadi Fangesadede itu adalah sebuah peristiwa besar bahwa walaupun ada banyak tadi faktor-faktor yang mempengaruhi, tetapi kita tidak bisa lupa tentang peranan bagaimana menyiapkan pelayanan-pelayanan yang menyentuh bagian kehidupan terdalam dari setiap warga. Tadi Bapak katakan bahwa sebelum terjadi gerakan Fangesadede Sebuah, orang Nia sangat sulit melepaskan adu zatua. Karena bagi mereka ketika adu zatua itu dibuang berarti putus hubungan dengan orang tua. Lalu bagaimana ketika terjadinya gerakan pertobatan massal itu? Mereka sudah tidak apa dengan itu. Mereka serahkan semua patung-patung adu zatua itu.
Nah, makanya banyak sekali di Museum Wuppertal. Adu Zatua. Oh. Di Belanda. Tapi mereka tidak merasa tidak ada lagi hubungan dengan orang tua. Kan tadi kan mereka mengatakan bahwa hubungannya dengan orang tuanya tetap terjaga dengan adanya karena mereka sudah mengatakan Yesus. Nah, dalam keadaan kesulitan maka mereka nyanyikan Yesus ene tolodo. Jadi mereka tidak lagi memohon kepada roh-roh tidak lagi memohon nenek moyang, roh-roh orang tua. Betul. Jadi andalan mereka, harapan mereka, sekarang hidup sudah mereka hanya berharap kepada maka Yesus. mereka bersuka cita. Muso de zamati. Oh. Meno aima nerdra buala. Meno mamuala kera Yesus famalalini era-era. Nah, itu syair-syair yang sangat dalam bagi orang Nias dahulu. Ya. Coba sekarang bisa dinyanyikan, tapi apakah hatinya? Ya, apakah betul-betul dia memahami, merasakan? Itu. Tapi Pak, saat itu kan Fangisa de Seboa melanda seluruh wilayah di Nias. Tapi yang masih kita rasakan semangatnya itu di Nias Barat. Di mana mereka masih sangat hidup, sangat semangat menyanyikan lagu-lagu Fangisa Dede. Iya. Dan itu mengapa begitu, Pak? Jadi begini, kalau kita lihat Nias, Fangisa Dede pertama terjadi di timur. Ya, di daerah Elevanika yang tadi 1916 dan seterusnya. Fangisa Dede kedua yang nanti disebut sesat. Ya. Terjadi awalnya di Doli-Doli. Itu setelah moratorium. Di masa kesulitan itu. Di Doli-Doli. Ya. Nah, persoalannya ialah tapi sebentar Pak, pada masa itu tidak ada misionaris ya. Tidak ada misionaris. Yang Fangisa Dede kedua ini tidak ada misionaris. Tidak ada pelayanan. Tidak ada pelayan karena misionaris sudah ditarik. Sudah kembali moratorium sampai 1950-an. Betul. Iya. Dan tidak ada yang mendampingi. Tidak ada yang mendampingi. Akhirnya nanti terjadi apa yang disebut Fangisa Solaya. Jadi awalnya tadi dari Doli-Doli. Sementara para pendeta di waktu itu tidak ada, hanya 20 ditambah dengan 13 yang kemudian dijadikan pendeta. Lalu hanya Sinenge dan Sinenge yang menjadi apa? Menjadi andalan. Karena sejak Jepang diberi pilihan kepada guru. Iya. Mau jadi guru sekolah atau mau jadi guru jemaat. Kalau jadi guru jemaat tidak dapat gaji. Makanya nanti Sinenge yang adalah tugasnya evangelis yang diutus kemana-mana, akhirnya BNKP mengatakan, you yang menjadi pemimpin di guru jemaat. Sinenge. Nah, itu jadinya. Jadi tidak ada. Nah, maka itu yang dampak dari itu tidak terkendali, tidak terkontrol. Maka terjadilah apa yang disebut dengan Fangisa Dede Solaya, yang dalam banyak hal yang mengandalkan mimpi-mimpi, mengandalkan nubuatan-nubuatan, mengandalkan bahasa roh katanya, padahal mereka tidak mengerti apa-apa. Nah, dan banyak kasus. Banyak kasus yang terjadi dengan itu. Tapi mengapa lagi di barat? Iya. itu satu yang tadi. Iya. Karena salah satu orang hebat di situ adalah Dalimano. Iya. Dalimano Hia. Dan dia menggerakkan Fangisa Dede itu dalam versinya. Yang nanti disebut dengan Famahau Namahau. Jadi tidak ada kaitannya dengan Fangisa Dede 1916. Tidak ada. Beda lagi itu. Tapi nyanyian bisa menyebar kemana-mana. Jadi itu dia itu satu pembahasan khusus lagi. Itu nanti Pak, betul, satu pembahasan khusus itu. Nah, itu. Tapi kita ambil yang positifnya, bagaimana yang tadi Allah bekerja tapi menggunakan para misionaris, menggunakan para hambanya, mengontrol itu dan mempersiapkan dulu ya. Iya, betul. Dan sehingga terjadi murni pertobatan massal itu. Pertobatan massal yang mendatangkan dampak yang luar biasa bagi gereja kita. Lalu bagaimana para misionaris menata jemaat-jemaat atau menata orang-orang Kristen itu, Pak? Setelah banyak itu, disitulah nanti awal bagaimana mereka mempersiapkan. Setelah orang Kristen itu banyak, kalau waktu itu dikatakan jumlah penduduk Nias 100
20,000-an. Itu ya. Dan setelah Fangesadodo tiba-tiba menjadi 80-an ribu, tinggal 20,000 lagi nanti yang, tapi belum dihitung yang di pulau-pulau. Di pulau-pulau Batu. Iya. Sudah ada juga pekerjaan misi di sana. Jadi sebenarnya sudah hampir semua ketika tahun 40 sudah hampir seluruh Nias Kristen. Sudah Kristen. Ada beberapa yang belum, tapi itu kemudian itu juga nanti alasan teman-teman Katolik yang untuk mengatakan bahwa belum semua, sehingga mereka juga melakukan misi tahun 1939. Nah, jadi satu pembahasan lagi nanti itu Ibu, bagaimana setelah banyak maka ditata sehingga resor menjadi resor yang stasiun tadi. Stasiun. Tapi semua resor ini dulu berada di bawah pelayanan misionaris. Jadi misionaris ada di resor. Ada di resor. Lalu ada di bawahnya pendeta wilayah pendeta Niha. Niha. Itu distrik. Lalu ada jemaat yang dilayani oleh guru jemaat. Atau sinenge nanti di kemudian. Jadi ada mulai 1920-an mulailah ditata. Ada diskusi-diskusi. Saya membaca banyak bagaimana diskusi mengenai nama, bagaimana menyiapkan amahoita, tata gereja juga ya, lalaniter, semua itu ditata. Dan itu nanti bahan ketika sidang sinode pertama di 1936 itu. Kita benar-benar kagum ya mendengar bagaimana perjalanan sejarah kekristenan di Nias. Setelah kita mendengar penjelasan Pak Oni, ternyata pekerjaan misionaris di Nias itu tidak mudah. Mereka membaca situasi, mereka memahami konteks, dan ketika mereka hampir putus asa, maka selalu ada jalan keluar. Ketika mereka melihat bagaimana Niha masih belum bisa meninggalkan kepercayaan yang lama, maka Tuhan berkarya melalui pelayanan mereka, sehingga terjadilah gerakan kebangunan rohani. Dengan bertambahnya jumlah orang-orang Kristen di Nias, maka para misionaris mulai berpikir untuk membentuk sebuah gereja yang mandiri. Dan bagaimana misionaris mempersiapkan gereja yang mandiri, kita akan dengarkan dalam podcast berikutnya. Sawagele Pak. Terima kasih Bu. Bagaimana pengalaman Bapak ketika membaca perjalanan, membaca dokumen-dokumen sejarah ini? Sangat luar biasa. Karena menyadari bahwa pada satu sisi bagaimana pengorbanan misionaris ya, bagaimana semangat mereka, bagaimana tantangan-tantangan yang dihadapi itu luar biasa. Ada banyak anak-anaknya, keluarganya meninggal di sini. Ada beberapa misionaris meninggal di sini. Bahkan ada satu hal yang menarik juga, nanti bisa tema khusus lagi, yaitu misalnya bagaimana mereka menikah. Tidak ada pacaran, mereka tidak mengenal istilah pacaran. Istrinya malah. Tapi dikirim saja Pak. Dikirim oleh Badan Zendi. Tapi proses mendoakan, proses mencari oleh Badan Zendi itu luar biasa. Berarti perlu sebuah pembahasan. Satu pembahasan itu nanti bagaimana keluarga misionaris. Bagaimana keluarga misionaris dalam mendukung pelayanan. Berarti untuk menjadi istri misionaris itu tidak mudah. Harus betul-betul dipilih dan dipersiapkan. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Kami sungguh-sungguh diperkaya dengan percakapan kita pada sore hari ini. Terima kasih Ibu. Yahobu.